Well, hello everyone, it's Novia and welcome to my channel. Who's there? This is my first video, so aku mau ucapin selamat datang dan selamat bergabung di Nopmak Channel. Di channel ini nanti, aku akan banyak membahas dan mengulas tentang berbagai macam teori-teori konspirasi ataupun kisah-kisah kriminal dan berbagai fakta unik dan menarik yang ada di dunia ini. So, support terus ya channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kamu yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting jangan lupa buat nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari aku, karena nanti aku bakalan update terus video-video baru di setiap minggunya. Di video perdanaku ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang dialami oleh 5 anak kembar identik atau yang dikenal dengan sebutan Dionne quintuplets, yang artinya 5 anak kembar identik dari keluarga Dionne. Jadi ceritanya, mereka tuh lahir di desa Callander, Ontario, sebuah desa di dekatnya desa Corbeil pada tanggal 28 Mei 1934. Mereka lahir secara prematur atau pada usia kandungannya itu 7 bulan. Mereka tuh lahir dari 2 orang tua. Yang pertama ayahnya itu bernama Elzire Dionne dan ibunya bernama Olivia Edward. Mereka lahir ini ditangani oleh seorang dokter yang bernama Dr. Alan Roy Davoe atau yang kita sebut saja itu Dr. Alan. Jadi pada waktu itu mereka tuh lahir secara prematur. Jadi prematur itu kan kondisinya pasti agak nakutin ya, karena kan nggak lahir normal kayak gitu. Jadi memang waktu itu mereka tuh lahirnya kayak agak kritis gitu. Terus Dr. Alan ini berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kelima anak ini supaya semuanya tuh bisa hidup. Karena pada saat itu jarang banget ada orang yang bisa ngelahirin 5 anak kembar identik yang bisa hidup sampai dewasa. Jadi dokter ini berusaha maksimal banget buat nyelamatin anak-anak ini. Terus waktu mereka lahir itu juga berat badannya mereka tuh sangat-sangat kecil. Bayangin aja mereka tuh jumlahnya 5 orang. Jumlah berat badan keseluruhannya itu cuma 6 kilo lebih. Yang terberat itu 2,8 pon dan yang paling ringan 1,5 pon. Padahal harusnya rata-rata berat badan normal itu kan kalau lahir 2,5 sampai 4 kg lah ya. Tapi jumlah mereka berlima itu 6 kg. Berarti kan bener-bener kondisinya kritis kayak gitu loh. Terus kondisi orang tua dari kelima bayi ini bisa dibilang agak kurang mampu lah untuk membiayai biaya pengobatan rumah sakit yang sangat besar waktu itu. Jadi akhirnya Dr. Alan memutuskan untuk memakai rumah orang tuanya ini, terus mensterilkan rumahnya juga agar bisa ditempatin untuk kelima bayi ini, karena mereka nggak punya cukup uang gitu untuk biaya jangka waktu lama di rumah sakit kayak gitu. Terus dokter ini juga membuat sebuah keranjang dari anyaman, di bagian bawahnya diberi botol air panas gitu supaya menjaga suhu dari keranjang ini tuh tetap hangat buat bayi-bayi tersebut. Pada waktu itu juga ASI ibunya itu kayak terbatas gitu loh, kan jumlahnya mereka tuh berlima. Jadi kebutuhan ASInya kan banyak, tapi ASI yang dihasilkan oleh ibunya ini terbatas. Jadi akhirnya dokter itu juga memutuskan untuk menggunakan susu sapi yang disterilkan dan menggunakan air putih yang disterilkan juga, dicampur dengan sirup jagung dan beberapa tetes ram untuk menjaga stimulan mereka. Jadi stimulan itu buat jaga daya tahan tubuhnya mereka. Terus seiring berjalannya waktu, berita kelahiran 5 kembar bayi identik ini tuh berhasil tersebar sampai ke penjuru Amerika. Sehingga banyak orang yang penasaran dan pengen lihat sendiri gimana sih keajaiban hidupnya 5 anak kembar ini. Mereka tuh benar-benar pengen lihat gitu loh. 5 anak kembar yang hidup beneran ada di dunia ini. Kayak gimana sih kayak gitu. Efeknya banyak banget orang yang datang ke desanya mereka itu untuk melihat secara langsung keajaiban dari lahirnya kelima anak kembar ini.
Dari hal ini tuh banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di desa itu. Para warga yang kontra itu merasa mereka tuh terganggu dengan banyaknya wartawan, fotografer, dan wisatawan-wisatawan asing yang datang ke desa mereka itu, sehingga desa mereka tuh benar-benar dipenuhi dengan lautan manusia. Jadi mereka merasa agak terganggu dan risih kayak gitu, karena harusnya kan biasanya suasana desa mereka itu tenang, terus jadi kayak ramai gara-gara ya keluarga ini kayak gitu. Tapi ada juga yang pro dan banyak juga yang memberikan bantuan sumbangan kayak perlengkapan bayi, peralatan bayi, dan berbagai macam lainnya. Dan ada juga yang menyumbangkan uang sehingga pihak rumah sakit itu bisa memberikan alat inkubator atau alat bantu pernapasan buat bayi-bayi ini kayak gitu. Terus seiring pertumbuhan mereka, ayah ibunya ini merasa agak kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bayi-bayi ini. Tapi kesempatan ini tuh digunakan oleh pemerintah Ontario pada saat itu untuk mengambil hak asuh anak dari kedua orang tuanya ini. Terus akhirnya hak asuh anaknya ini diambil dan diberikan ke Dr. Alan. Jadi Dr. Alan ini mempunyai hak asuh atau kewenangan penuh lah atas anak-anak ini. Karena kewenangan yang dimiliki sama Dr. Alan inilah, akhirnya dia tuh memutuskan untuk membawa anak-anak ini ke rumah sakit yang waktu itu disebut Davoe and Nursery Hospital. Sekilas ya dari luar tuh ya kayak rumah sakit biasa gitu pada umumnya. Tapi pada nyatanya di dalam rumah sakit itu ada ruangan-ruangan khusus yang memang sengaja dibuat untuk bayi-bayi ini. Bentuk ruangannya itu kayak ruangan yang sekelilingnya tuh kaca atau bisa dibilang kayak akuarium raksasa gitu. Sehingga para dokter dan staf rumah sakit waktu itu bisa mengamati secara langsung dan mengawasi mereka berlima ini. Mereka tuh benar-benar diawasi secara ketat dan benar-benar diamati banget. Terus mereka juga selalu dilihat perkembangannya secara ilmiah seperti layaknya kelinci percobaan. Pada waktu itu Dr. Alan juga memberikan jadwal-jadwal yang ketat bagi kelima anak kembar ini. Jadi mereka itu tidur ada jadwalnya, bangun pagi ada jadwalnya, makan siang ada jadwalnya. Bahkan mereka itu harus memakai gaun-gaun yang sama untuk dipertontonkan kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke rumah sakit itu untuk melihat kelima bayi kembar ini. Jadi mereka tuh benar-benar kayak boneka yang harus mau disuruh ini itu, disuruh ini itu. Bahkan 3 kali sehari mereka tuh harus nampilin penampilan kayak gitu buat ditonton sama wisatawan yang datang dari luar kaca. Tempat ini tuh akhirnya terkenal dengan sebutan Queenland atau taman bermain dari kelima anak kembar ini. Bahkan parahnya, orang tuanya aja tuh dilarang untuk mengunjungi mereka. Istilahnya kayak dokter ini tuh memanfaatkan kelima anak kembar ini untuk dipamerkan, ditontonkan, untuk dieksploitasi dan diambil keuntungannya, karena wisatawan yang kesana yang ingin melihat itu dikenai biaya. Kayak kita datang ke tempat wisata kayak gitu harus bayar uang masuk, uang parkir, kayak gitu-gitulah. Bahkan sampai diperkirakan keuntungan yang diperoleh pemerintah Ontario pada saat itu tuh mencapai $500,000. Akhirnya setelah para anak kembar ini berusia 9 tahun, orang tuanya itu berhasil memenangkan pengadilan. Setelah sekian lama, akhirnya pada usia ke-9 tahun ini, pengadilan itu memutuskan untuk mengembalikan 5 anak kembar ini kepada orang tuanya. Tapi harusnya setelah kembali ke orang tuanya, harusnya kan hidupnya mereka itu ya lebih enak, lebih enjoy. Ya harusnya mereka benar-benar ngerasain gimana sih rasanya kasih sayang dari orang tua, gimana melihat perkembangan dunia luar kayak gitu kan. Tapi nyatanya sebaliknya. Ya tetap aja mereka itu dieksploitasi sendiri sama orang tuanya. Bahkan setiap harinya mereka berlima ini diharuskan untuk melakukan tur-tur keliling ke berbagai tempat, sehingga orang tuanya tuh bisa mendapatkan banyak uang dari tur-tur tersebut. Dan parahnya lagi, mereka berlima ini juga mengalami pelecehan, baik secara fisik, mental, ataupun seksual. Akhirnya, di usia ke-18 tahun ini, kelima anak kembar ini tuh memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya dan mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Karena waktu itu usia 18 tahun di sana itu termasuk usia dewasa, jadi mereka tuh dibebaskan untuk memilih jalan hidupnya sendiri.
Bahkan mereka tuh bener-bener kayak gak mau kontak lagi gitu loh sama orang tuanya. Mereka tuh bener-bener kayak sengaja untuk lost contact sama orang tuanya. Saking traumanya ya saat itu, mungkin bener-bener mereka tuh gak punya rasanya pengalaman masa kecil yang seharusnya didapat oleh semua orang. Kemudian mereka juga menulis sebuah buku dan menumpahkan semua hal-hal ataupun kejadian yang mereka alami di masa lalu di buku tersebut. Akhirnya pada bulan Maret 1998, pemerintah Ontario pada saat itu memberikan pernyataan perminta maafan secara resmi kepada kelima anak kembar ini dan memberikan juga uang kompensasi sebesar $4 juta atau pada saat itu sebesar 51,9 miliar. Tapi kisah tragisnya mereka itu nggak berakhir sampai di situ. Pada tahun 1954, Emily, anak pertamanya ini tuh meninggal dunia akibat kejang-kejang yang dia alami. Mungkin itu juga akibat rasa trauma ya dari masa lalunya. Terus pada tahun 1970, anak keduanya yang bernama Mary ini juga meninggal dunia akibat penggumpalan darah yang dia alami. Pada tahun 2001, anaknya yang kelima ini yang bernama Yvonne meninggal dunia juga. Jadi cuma tersisa 2 orang anak yang bernama Cecil dan Annette. Anak yang ketiga dan yang keempat. Tapi si Cecil ini tuh waktu itu memutuskan untuk menikah dan mempunyai seorang anak bernama Bernard. Pada waktu pemerintah Ontario itu memberikan uang kompensasinya, si Bernard, anak dari Cecil ini tuh kabur membawa uang orang tuanya itu dan menghilang entah kemana. Jadi di masa tuanya ini, Cecil akhirnya harus berada di panti jompo karena saudaranya si Annette ini tuh tidak mempunyai cukup uang untuk menghidupi mereka berdua kayak gitu. Jadi mereka berada di panti jompo sampai sekarang. Jadi gimana guys? Kisahnya mereka ini benar-benar tragis banget gak sih? Karena mereka itu harus hidup di balik dinding kaca, secara formatif dikelilingi oleh berbagai jutaan mata yang menatap mereka setiap harinya tanpa henti. Kalau kalian kayak gitu, ngalamin kayak gitu ya apa coba? Bayangin ta? Aku gak bisa bayangin sampean. Kalau anakku harus ngalamin kayak gitu gimana? Jangan sampai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah kelima anak kembar ini tuh, jangan sampai suatu saat nanti kalaupun kita punya anak ataupun sekarang kalian sudah punya anak, jangan sampai ya kalian itu mempergunakan anak kalian ataupun memanfaatkan mereka, ataupun kalau misal ada yang jangan sampai sih, tapi kalau misal ada yang punya anak itu tidak normal, jangan dihina, jangan dimanfaatkan ataupun jangan diperlakukan secara kasar, karena masa kecil anak itu menentukan bagaimana dia akan hidup di masa depan, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya. Pokoknya apapun yang mereka alami di masa lalu itu benar-benar menentukan mau jadi apa dan bagaimana kehidupannya mereka di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin suatu saat nanti ataupun kalau sekarang dari kalian ada yang udah jadi orang tua, aku mau kasih saran, benar-benar kita do the best lah sebagai orang tua. Kita harus benar-benar kasih pengalaman yang baik buat anak-anak kita. Jangan sampai lah, at least mereka ngalamin apa yang kita alamin, hal-hal buruk ya, meskipun hal-hal buruk yang kita alamin itu setiap orang kan beda-beda ya. Tapi at least lah, jangan sampai anak kita alamin itu. Oke, sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini, serta share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terpenting, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Oke. Dan buat kalian yang penasaran akan sebuah cerita misteri ataupun kasus-kasus kriminal atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram aku di @noviashandra. Kalian bisa DM aku dan nanti aku bakalan rangkumin itu semua ke kalian dan share juga ke kalian. Oke, aku tunggu ya guys. See you on the next video. Bye.